Bareskrim Polri gelar rekonstruksi pengungkapan pabrik ekstasi di Tangerang dan Semarang. Guru les musik di Surabaya bunuh murid untuk kuasai mobil korban. Cegah kejahatan, Kapolres Ngawi pimpin patroli serentak. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 12 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya tentang seorang pria di Kendal yang ditangkap karena menjual mobil perusahaan dan sejumlah informasi giat personil polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus pengungkapan lab narkotika. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka dari 2 TKP, 3 tersangka dari Tangerang dan 2 tersangka dari TKP Semarang. Pada Senin 12 Juni 2023, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi atau reka ulang pengungkapan kasus pabrik narkotika jenis ekstasi di Tangerang, Banten, dan Semarang, Jawa Tengah. Rekonstruksi pengungkapan lab narkotika hari ini dihadir langsung oleh Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi. Kegiatan rekonstruksi ini dilakukan untuk mengkonfirmasi perbedaan keterangan yang didapat dari 2 TKP atas informasi dari para tersangka. 2 peristiwa ya, ada peristiwa pabrik ekstasi, pengungkapan pabrik ekstasi yang mana TKP-nya ada 2. Pertama TKP Tangerang, saat ini kita berada langsung di depan TKP pabrik ekstasi Tangerang dan juga nanti rekonstruksi pabrik ekstasi yang di Semarang. Kemarin pada saat proses penyidikan, baik yang TKP Tangerang maupun yang di Semarang, itu ada perbedaan keterangan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka ini. Nah, perbedaan itu hari ini akan kita konfirmasi sehingga keterangannya itu bisa menjadi sempurna. Keterangan satu dengan keterangan yang lain itu bisa lengkap. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan kemarin, ada keterangan-keterangan yang sedikit berbeda. Nah, hari ini kita akan rekonstruksi dengan harapan itu nanti menjadi peristiwa yang sempurna. Seperti yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi, ada beberapa adegan, itu nanti bisa berkembang. Jadi tidak kaku, nanti akan kita sampaikan berapa adegan setelah dilakukan rekonstruksi yang ada di Tangerang maupun yang ada di Semarang, yang TKP-nya digeser di lokasi ini. Itu rekan-rekan sekalian, tujuan rekonstruksi yang kita lakukan pada siang hari ini. Sehingga nanti berkas perkara yang kita kirim ke kejaksaan itu menjadi lebih sempurna dengan ditambahnya kegiatan rekonstruksi pada pagi hari ini. Reka ulang ini menampilkan 36 adegan dari TKP Semarang dan 68 adegan di lokasi Tangerang dan menghadirkan 3 tersangka dari Tangerang serta 2 tersangka dari TKP Semarang. Dari Tangerang, Banten, Rahmadini dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 75 kg. Pemusnahan yang dilakukan pada Jumat 9 Juni 2023 ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan bentuk transparansi Polri kepada publik.
Barang bukti narkotika seberat 75 kg jenis sabu, 50.790 butir ekstasi, 99.697 gram prekursor, kemudian prekursor dengan jumlah 4 liter, serta kapsul kafein sebanyak 200 butir, serbuk gelatin dan serbuk pentilon ini dimusnahkan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Pemusnahan ini dilakukan pada Jumat 9 Juni 2023 di RSPAD Jakarta. Jumlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 75 kg itu berasal dari 7 kasus. Mulai dari TKP yang ada di Biren itu 15 kg, kemudian yang di TKP di Biren juga itu 35 kg, kemudian yang ditangani oleh NIC itu ada 609.969 gram ekstasi sabu, kemudian 13.000 butir ekstasi. Yang itu TKP-nya juga ada di Aceh. Kemudian yang Pekanbaru. Kemudian berikutnya yang ketiga itu ada 2 kasus, yaitu ekstasi sebanyak 25 butir ekstasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Calvin, TKP yang ada di Tangerang berupa pabrik ekstasi. Kemudian yang kedua pabrik ekstasi yang ada di Semarang yang tadi juga sudah dijelaskan dan ditambahkan oleh Pak Dir Narkoba Polda Jateng, itu barang buktinya lebih kurang 10.000 ekstasi. Kemudian yang berikutnya adalah 10 kg sabu yang TKP-nya berada di Pekanbaru. Dan berikutnya adalah 8 kg yang TKP-nya juga ada di Pekanbaru, Riau. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan 7 kasus di Aceh, Riau, Pekanbaru, Tangerang, dan Semarang. Dari pengungkapan 7 kasus ini, Bareskrim Polri menangkap 12 tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa barang bukti narkotika yang sudah mendapatkan penetapan status dari Kejaksaan Negeri setempat maka harus segera dimusnahkan. Pemusnahan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi Polri terhadap publik. Pemusnahan barang bukti narkotika ini berpotensi menyelamatkan 773.708 jiwa dari bahaya narkotika. Dari Jakarta, Rahmadini dan William Manda melaporkan untuk Polri TV. Seorang guru musik membunuh muridnya sendiri karena ingin menguasai mobil sang murid. Pelaku membunuh korban dan membuang jasadnya ke jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Satreskrim Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur mengungkap kasus pembunuhan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surabaya berinisial AN yang mayatnya dibuang ke dalam koper dan dibuang ke Taman Hutan Raya Raden Surjo, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku pembunuhan berinisial RBA, pria berusia 41 tahun warga Gunung Anyar, Surabaya. Pelaku tak lain adalah guru les musik korban sendiri. Kepada polisi, pelaku beralasan membunuh korban karena sakit hati dengan perkataan korban. Pelaku juga ingin menguasai harta korban dan sempat membawa mobil korban untuk digadaikan. Pelaku membunuh korban dengan cara mencekik leher korban, kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper dan membuangnya ke jurang Taman Hutan Raya. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban karena posisinya berada di kedalaman 20 meter. Kasus ini diawali adanya pengaduan ke Polrestabes Surabaya pada tanggal 5 Mei 2023 yang melaporkan bahwa ada seseorang yang telah hilang kontak dengan anaknya yang sudah diperkirakan 2 hari tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Berangkat dari pengaduan itu, maka Satreskrim membentuk tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan berbagai kegiatan penyelidikan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang ada, juga mengumpulkan keterangan saksi dan analisis IT
dan CCTV semuanya. Sehingga dilakukan penyelidikan, maka pada tanggal 7 Juni telah diamankan seorang laki-laki berumur 41 tahun dengan inisial RBA. Ini asal dari Surabaya yang beralamatkan di Gunung Anyar Kidul, Kota Surabaya. Dari pengakuan saudara RBA bahwa yang bersangkutan mengakui merupakan orang terakhir yang telah bersama-sama dengan korban pada tanggal 3 Mei. Setelah kita mendalami dari keterangan dari pelaku ini, maka didapatkanlah pengakuan bahwa pelaku RBA telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tim Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum.
Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri
Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan.
Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada Senin siang ini di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat, kita akan segera bergabung dengan Bribtu Sarah, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Sarah, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa, saya Bribtu Sarah dari NTMC Polri akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat.
Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Semanggi akan mengarah ke Grogol maupun Petamburan dalam keadaan ramai, begitupun dari tol dalam kota. Dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol pun masih dalam keadaan ramai pada siang hari ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Yang kedua, kita pantau dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk, dan juga Cawang terlihat ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan bisa melaju normal kembali. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani akan mengarah ke Jalan Pantura maupun dari Jalan Pantura akan mengarah ke Jalan Tuparef pada siang hari ini dalam keadaan ramai lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang terakhir, kita pantau dari kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Pasteur akan mengarah ke Suropati melalui jalan arteri pada siang hari ini pun dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Begitupun dari arah Juanda Atas yang akan mengarah ke jalan Juanda Bawah pun masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau kembali kepada Anda para pengendara untuk selalu menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Terima kasih Bribtu Sarah atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, seorang pria warga desa Ngampel, Kulon Ngampel, Kendal ditangkap usai menjual sebuah mobil milik perusahaan PT Adikarya di Godong, Grobogan. Pelaku mengaku akan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk membayar hutang. Pengungkapan kasus pencurian mobil perusahaan ini disampaikan oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan melalui Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Aisar Karyadi Pradesa di Mapores Grobogan. Menurut Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Kaisar Aryadi Pradesa, pelaku merupakan sopir PT Adikarya yang sudah bekerja sekitar 1 tahun. Pelaku tanpa ada perintah atau persetujuan dari perusahaan mengambil kunci mobil beserta surat dan BPKB, kemudian mengambil mobil untuk diperjualbelikan. Kronologis kejadian bahwasanya untuk pelaku ini merupakan sopir dari PT Adikarya, sudah bekerja kurang lebih selama 1 tahun, ikut dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh direksi PT Adikarya, sehingga dari PT Adikarya pun percaya terhadap pelaku. Kemudian pelaku tanpa ada perintah ataupun persetujuan dari pihak pimpinan PT Adikarya mengambil kunci mobil berikut dengan surat dan BPKB-nya. Kemudian pelaku mengambil mobil tersebut dan dibawa oleh pelaku untuk diperjualbelikan. Sementara itu, SW saat ditanya mengaku menjual mobil perusahaan tersebut di Batang, Jawa Tengah seharga Rp208 juta. Awalnya, pelaku dimintai tolong untuk membayar pajak mobil. Namun, pelaku kemudian beraksi dengan mengambil mobil lengkap dengan suratnya dan menjual mobil tersebut di saat semua karyawan sedang libur. Pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polri menggagalkan pengiriman 123 calon tenaga kerja Indonesia secara ilegal ke Malaysia. Keberhasilan pengungkapan ini juga sekaligus mengungkap 9 jaringan TPPO. Kasus upaya perdagangan orang belum lama ini berhasil digagalkan Polda Lampung. Para korban yang berasal
Tanggal 6 Juni 2023, Satgas TPPO Polri bersama jajaran Polda Kalimantan Utara dan Polres Nunukan melakukan upaya penegakan hukum terhadap jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman pekerja migran ilegal dari Nunukan, Kalimantan Utara menuju Tawau, Malaysia. Satgas TPPO Polri bersama tim telah mengungkap 9 jaringan TPPO. Kemudian dari 9 ini diterbitkan 9 laporan polisi dan menahan tersangka sebanyak 8 orang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu para pelaku atau tersangka memanfaatkan 2 jalur, yakni jalur resmi dan jalur tidak resmi. Untuk pengguna jalur resmi, pelaku merekrut para korban dari daerah asalnya dengan menyiapkan tiket perjalanan, kemudian bersama-sama dengan korban berangkat menggunakan kapal menuju Tawau, Malaysia. Kasus upaya perdagangan orang belum lama ini juga berhasil digagalkan Polda Lampung. Para korban yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dijanjikan tersangka untuk bekerja di Timur Tengah. Berikut penuturan salah seorang korban tentang bagaimana dirinya direkrut oleh para tersangka. Mbak Nur Hayati bisa menceritakan kronologi Mbak dari Lombok kok bisa sampai ke Bandar Lampung sini, bagaimana? Saya diperkenalkan sama ini depannya. Setelah itu saya diajak check up untuk kesehatan di Lombok di klinik utama Jakarta. Setelah itu tunggu hasil sifatnya tanggal 19. Kemudian dikasih tahu untuk berangkat hari Senin tanggal 29 Mei. Dari mana? Dari rumah ke Lombok. Dari rumah ke airport di Lombok. Ya. Selanjutnya ada orang nunggu untuk kita tiket. Setelah itu kita naik ke pesawat untuk ke Jakarta. Ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah keluar, setelah turun pesawat, kami keluar nyampe setengah 1. Setelah itu kita sudah dijemput sama Pak Dwiki. Setelah dijemput sama Pak Dwiki, kami jalan ke tempat imigrasi di Tangerang. Sampai di sana ada petugas di sana. Kalau nanti ditanya di imigrasi, di dalam imigrasi, bilang aja jalan-jalan ke Singapura hanya 1 minggu. Setelah itu kita berangkat pulang ke Bogor yang diantar Pak Dwiki. Kita tinggal di tempat rumah penampungan. Saya diam 4 hari di Bogor. Setelah itu ada gerbekan malam Jumat jam 11 malam. Setelah itu kita diamankan ke bawah tanah sama Teteh Ani alias Anggi. Cuma kita diamankan, tidak dibawa ke polisi terdekat. Kita hanya ditanya dan divideoin dan difoto sama pihak polisi. Setelah itu hari Jumatnya kita disuruh siap-siap bahwa kita mau diajak pergi jalan-jalan refreshing sama Teteh Alin alias Abai. Setelah itu kita bergerak, Pak Dwiki yang jemput dari rumah penampungan sampai ke pom bensin. Tunggu yang lain untuk dijemput. Setelah di terminal bis itu, kita tunggu Ibu Linda yang datang untuk bawain nasi. Setelah itu kita jalan selesai maghrib. Kita tidak tahu bawa kemana. Sudah nyampe di Merak, Pelabuhan Merak, baru kita dikasih tahu bahwa kita pergi ke Lampung. Sampai sini, sampai Lampung setengah 4, baru kita dikasih HP sama Ibu Alin alias Abai. Kita tuh jalan setengah
Selesai sholat subuh, kita jalan dari tol ke Lampung. Setelah itu kita diam di rumah makan Aina Putri. Setelah kita sarapan di Aina Putri, ada orang datang namanya Pak Laska pakai mobil hitam. Setelah selesai makan, Pak Laska itu ngomong sama Pak Dwiki. Baru kita jalan Pak Laksa, terus Pak Dwiki, terus kita pakai bis. Nyampe rumah Pak Laksa, kita bawa barang, bawa semua, kita bersih-bersih dari rumah Pak Laksa. Kita diam di sana hanya 1 malam. Malam Seninnya, saya minta tolong sama dari orang Lombok, teman saya, sahabat saya sendiri, dari Pak Wayan Redana yang bantu saya untuk minta bantu sama polisi Lampung untuk bisa kami diamankan segera supaya kita tidak diberangkatkan ke Arab Saudi karena sudah ada kebohongan pas bikin paspor di imigrasi Tangerang. Setelah itu datang gerebekan malam Senin jam 10, baru kita dibawa ke Polda Lampung. Kami diamankan semua, teman-teman kami jalan ke Lampung. Sampai Polda kita dilayanin baik, dikasih makan yang enak-enak dan baik hati Ibu Polda dan Bapak polisi di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk tambahan sedikit pertanyaan. Dari Bogor menuju ke Lampung, Mbak kemarin menggunakan kendaraan? Avanza Putih. Ya, dijemput sama Pak Dwiki. Dari Bogor ke Lampung ya? Dari Bogor ke Lampung menggunakan kendaraan apa? Bis apa? Bis warna hitam. Bis warna hitam. Kemudian menaiki kapal berarti di Pelabuhan. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada nggak sih kesan atau pesan buat ibu-ibu yang atau bapak-bapak polisi yang ada di sana? Saya dapat terima kasih untuk Bapak. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih.
Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama istri Wakil Presiden Wuri Handayani beserta Oase Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan ke wilayah Denpasar dan Gianyar di Bali dengan melakukan berbagai kegiatan, mulai dari menghadiri parade perempuan berkebaya yang diikuti 14.000 perempuan berkebaya, juga pembuatan kompos bersama di halaman Istana Tampak Siring. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama istri Wakil Presiden Wuri Estu Handayani beserta Oase Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan ke SD Negeri 4 Manukaya Tampak Siring, Gianyar, Bali. Kunjungan pada Jumat pekan lalu ini selain untuk memotivasi para pelajar, juga untuk mengajarkan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Di sela kegiatan ini mereka juga sempat memainkan permainan tradisional seperti congklak dan ular tangga bersama para siswa-siswi. SD Negeri 4 Manukaya Tampak Siring Gianyar dipilih menjadi lokasi kunjungan karena cukup dekat dari Istana Tampak Siring. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Manukaya, Idewa Ayu Nyoman Sri Susilawati menjelaskan pihaknya berbangga atas kunjungan Ibu Negara ke sekolah mereka. Masih di hari yang sama, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wuri Ma'ruf Amin bersama jajaran Oase Kabinet Indonesia Maju juga mengikuti acara parade perempuan berkebaya adat Bali di Bali Art Center, Kota Denpasar. Sekitar 14.000 perempuan berkebaya berkumpul di Art Center mengenakan pakaian kebaya adat Bali. Parade perempuan berkebaya ini merupakan upaya untuk menggalakkan penggunaan kebaya bagi perempuan Indonesia, juga sebagai langkah untuk mendorong kembali citra perempuan Indonesia yang anggun dan elegan. Dalam kegiatan ini juga ditampilkan kesenian tari pendet dan juga penampilan oratorium tari berjudul Mirah Sekartini yang bercerita mengenai perjuangan perempuan dalam penyetaraan gender. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, Ibu Iriana Joko Widodo bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju membuat pupuk kompos bersama di halaman Istana Kepresidenan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Dalam giat kompos satu negeri ini, Ibu Negara mengajak seluruh ibu-ibu di Indonesia untuk memanfaatkan sampah dijadikan pupuk kompos. Usai melakukan pembuatan kompos, peserta juga diajak untuk melakukan penanaman pohon dengan memanfaatkan pupuk kompos yang dibuat dari sampah yang digelar di lingkungan Istana Kepresidenan Tampak Siring. Kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu komponen utama dalam memupuk persatuan bangsa. Untuk mempererat hubungan silaturahmi antar umat beragama, Polres Jepara menggelar kerja bakti membersihkan sejumlah tempat ibadah yang berada di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Polres Jepara menggelar kegiatan kerja bakti religi dengan membersihkan sejumlah rumah ibadah yang ada di wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Giat tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77. Kegiatan kerja bakti ini selain dilakukan oleh Polres Jepara juga dilaksanakan oleh Polsek jajaran yang dipimpin oleh Kapolseknya masing-masing. Para personel dibagi menjadi 5 kelompok dan disebar ke masing-masing tempat ibadah. Tempat ibadah tersebut diantaranya Masjid Holilul Rahman Potroyudan Jepara, GPDI Calvary Chapel Jobo Kuto Jepara, Klenteng Hok Teng Tong Kauman Jepara, Vihara Murian Toro Desa Tanjung Pakis Aji, dan Pura Dharma Loka Desa Pelajan Pakis Aji. Kerja bakti religi ini juga untuk mengkampanyekan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan serta mempererat silaturahmi antar umat beragama. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Menjelang bergulirnya sepak bola Liga 1 Indonesia, berbagai anggota klub melakukan uji coba untuk mematangkan kerjasama tim. Salah satu persiapan tim dilakukan oleh klub Persijap Jepara yang melakukan laga persahabatan dengan PSIS Semarang. Dalam pertandingan ini, Polres Jepara melaksanakan pengamanan di Stadion Utama Gelora Bumi Kartini Jepara yang merupakan markas klub Persijap Jepara. Pastikan bahwa seluruh lingkar dari Gelora Bumi Kartini ini. Polres Jepara melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola dalam laga uji coba Persijap Jepara kontra PSIS Semarang yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bumi Kartini Jepara. Pengamanan pertandingan sepak bola yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menerjunkan 500 personel yang terdiri dari personel Polres Jepara, BK Osat Brimob Polda Jawa Tengah, BK Osat Samapta Polres Kudus dan Demak, Kodim 0719 Jepara, Satpol PP, Dishub, Dinkes, dan Security Official dari Panitia Pelaksana. Berdasarkan informasi penyelenggara, jumlah penonton yang hadir dari supporter Persijap Jepara berjumlah 11.000 orang, sedangkan supporter PSIS Semarang sendiri berjumlah 800 orang. Hari ini kita diizinkan untuk melaksanakan apel dalam rangka pengamanan kegiatan pertandingan sepak bola persahabatan antara Persijap dengan PSIS. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa meskipun ini adalah pertandingan uji coba, tapi kita berupaya untuk menerapkan aturan ya sesuai yang diatur melalui Perpol nomor 10 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan pengamanan sepak bola. Ya. Makanya hari ini ada disiapkan tim steward yang nanti berada di ring 1, kemudian secara detail nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kapolop. Yang saya minta rekan-rekan yang sudah ditunjuk sebagaimana plottingannya, ya, masing-masing perwira pengendali beserta seluruh anggota sesuai dengan plottingan tersebut melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan uji coba, percontohan apabila ini berhasil, mudah-mudahan berhasil, ya. Nanti kita lakukan evaluasi kegiatannya, akan kita terapkan seterusnya pada saat nanti kita menyambut ya Liga 2 ataupun pertandingan-pertandingan lainnya. Saya minta rekan-rekan semua tetap semangat, ya. Kemudian waspada, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ataupun para penonton yang hadir, namun juga tetap disiplin. Artinya apabila terkait dengan pemeriksaan, ada menemukan barang-barang yang tidak boleh, mungkin ada miras, ada senjata tajam, atau barang-barang berbahaya lainnya, segera ditegur, diminta untuk dikumpulkan. Tidak ada yang membawa barang-barang berbahaya ke dalam stadion. Skor akhir antara Persijap Jepara dan PSIS Semarang adalah 3-2 untuk kemenangan Persijap Jepara. Secara keseluruhan, dari mulainya pertandingan hingga selesai, situasi aman, tertib, dan kondusif. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Akan kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Demi menjaga keamanan di wilayah Ngawi, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur mengadakan patroli malam hari. Hal ini dilakukan secara serentak bersama Polsek jajaran di wilayah kerjanya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta kelancaran lalu lintas. Patroli malam hari ini diawali dengan apel kesiapan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dipimpin oleh Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputra didampingi Wakapolres Kompol Haryanto beserta pejabat utama dan anggota Polres Ngawi pada Sabtu malam pekan lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta kelancaran lalu lintas serta membuat nyaman masyarakat atas kehadiran polisi. Setelah melaksanakan apel, para personel melaksanakan patroli dan penyekatan sesuai plotting yang telah ditentukan. Kapolres Ngawi juga mengharapkan dengan KRYD yang dilakukan, Polres Ngawi dapat membuat masyarakat aman dan nyaman dalam beraktivitas. Patroli malam hari ini juga melibatkan peran serta para taruna Akpol tingkat 2 yang sedang melaksanakan latihan kerja di Polres Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Banyaknya masyarakat yang kurang peduli membawa balitanya ke posyandu untuk pencegahan stunting dan gizi buruk membuat Bribka Heri Susanto, polisi RW Polsek Asem Bagus bersama bidan desa rela naik gunung mendatangi rumah warga yang mempunyai balita untuk mengikuti giat posyandu. Ini. Coba. Bribka Herik Susanto, polisi RW Polsek Asem Bagus, melaksanakan problem solving terkait kesadaran masyarakat dalam membawa balitanya ke posyandu balita. Giat posyandu ini guna melakukan pencegahan stunting di Dukuh Beto, Kodung Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Polisi RW bersama bidan desa serta ibu-ibu kader posyandu balita rela mendatangi rumah warga yang memiliki balita untuk mengikuti giat posyandu. Polisi RW Polsek Asem Bagus melaksanakan giat problem solving. Problem solving permasalahan stunting, di mana balita stunting banyak yang tidak mau mengikuti posyandu, sehingga kami memberikan motivasi, edukasi agar mau menghadiri, mendatangi posyandu dan dapat mengajak orang tua maupun balita hadir di posyandu. Cukup banyak yang hadir di kegiatan posyandu, dan bagi yang tidak hadir dalam posyandu, kami bersama kader balita dan bidan desa mendatangi secara door to door ke rumah warga yang tidak mau membawa balitanya ke posyandu.
pelaksanaan giat memang cukup menantang karena jarak antara rumah ke rumah maupun dari rumah warga ke Posyandu memang memiliki medan yang sulit. Sebagaimana kita ketahui bersama, jarak antara rumah warga dan Posyandu dikelilingi oleh tebing, bukit maupun jurang, sehingga warga masyarakat perlu kita datangi secara door to door untuk mengikuti giat Posyandu. Sebelumnya, Posyandu belum pernah didampingi dan didatangi oleh polisi. Kehadiran polisi RW Bribka Herik Susanto mendapatkan apresiasi dari masyarakat Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus, Situbondo. Saya Yuliana, ibu dari Inaya, mengucapkan terima kasih kepada polisi RW Bapak Herik Susanto telah memberikan penyuluhan dan edukasi sehingga saya paham dan mengerti pentingnya hadir ke Posyandu guna memantau kesehatan anak kami. Selain warga, kader Posyandu Balita juga mengapresiasi datangnya polisi RW ke Posyandu. Warga merasa lebih terlindungi serta polisi lebih dekat sebagai pengayom masyarakat. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Ekonomi digital adalah sektor baru yang tersentuh optimal menurut pejabat dan pengamat. Indonesia sebagai negara yang digitalnya termasuk maju di Asia Tenggara diprediksi masih akan terus berkembang. Selengkapnya dalam liputan tim VOA. Pemerintah AS meminta tambahan anggaran ke Kongres untuk mendorong kerjasama ekonomi dengan Asia Pasifik. Commerce Department's budget, President's budget, calls for additional funding for foreign commercial service presence in the Indo-Pacific, one of the most dynamic, fastest-growing regions of the world economically. We need to be there. Tak hanya dalam perdagangan konvensional, tapi juga dalam sektor ekonomi digital. Saat ini belum ada perjanjian kerjasama ataupun ketentuan ekonomi digital antara AS dan kawasan. Global Innovation Forum memprediksi jika ada perjanjian perdagangan digital antara keduanya, volume transaksi akan naik hingga 44%. Sepanjang tahun 2022 kemarin, pemerintah AS meloloskan sedikitnya 3 undang-undang untuk mendukung lanskap digital domestik Amerika. Science and Chips Act senilai $280 miliar untuk mendukung industri semikonduktor, Infrastructure Investment and Jobs Act senilai $550 miliar untuk pembangunan infrastruktur, dan Inflation Reduction Act senilai $400 miliar untuk mendorong transisi Amerika Serikat ke energi bersih. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tantangan ekonomi digital Indonesia masih signifikan. Kan Indonesia itu negeri SMI ya, negeri UMKM. Jawa Barat 80% ekonominya UMKM. Tapi belum semuanya paham bahwa berbisnis di digital itu banyak sekali benefitnya. Jadi mereka masih puas
dengan bisnis-bisnis konvensional. Pengamat menambahkan, penting untuk memperhatikan sisi keamanan data dan literasi digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Particularly with new internet users, like the older generation and like with kids who are younger than the digital natives used to using the internet, there's a possibility of incurring a lot of debt and payments that maybe they had not intended to make. There's also the risk of cyber attacks with ransomware, for example, and that again points down to the idea that people need to be more aware of their digital footprint. Peneliti memperkirakan tren positif ekonomi digital di Indonesia akan terus bertahan melampaui 2045, terlepas siapapun presiden yang akan terpilih, asalkan inovasi tidak dikekang. Kebebasan untuk berpikir dan berinovasi itu penting sekali. Karena saya melihat di negara-negara lain, meskipun juga memiliki demografik yang mirip, maksudnya banyak anak muda dan juga mereka juga banyak yang pintar, tapi kadang-kadang ekosistemnya tidak mendukung inovasi itu. Itu mungkin negaranya tidak demokratik contohnya. Laporan Ekonomi Asia Tenggara 2022 rilisan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan pasar ekonomi digital Asia Tenggara akan mencapai $1 triliun AS pada tahun 2030. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.